Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3216 Kaisar Huang bermimpi. Prasejarah abadi. Permaisuri melingkar di puncak, seperti patung es, bermandikan cahaya bulan, seperti mimpi. Ah! Jeritan terdengar dari waktu ke waktu, datang dari arah formasi kuno. Selalu ada beberapa makhluk tertinggi, seperti Kaisar Dao F4, yang dipukuli sesekali. Sejak Ye Chen pergi, hidung dan wajah mereka bengkak, dan mereka telah menjadi pemandangan terindah di dunia gelap. Bukan menyombongkan diri, mereka dipukuli 2 kali dalam 3 hari, dan mereka berkulit tebal. Melihat kaisar lain, semuanya adalah penonton setia. Saat melihat keempat kaisar di Palu, mereka luar biasa nyaman. Duduk di tanah sepanjang hari terlalu membosankan, jadi saya harus bersenang-senang. Melihat para dewa dan jenderal, saya sudah lama terbiasa. Yang tertinggi legendaris juga memiliki sisi yang lucu. Pemandangan ini tidak terlihat di surga. Lucu. Dewa itu membawa kendi, bersandar di bawah pohon, minum dengan santai. Sejak seorang kaisar kuasa Huang pergi, dia benar-benar bosan, dan selalu ingin menemukan seseorang untuk bertengkar. Ye Chen, kata permaisuri tiba-tiba, membuka matanya lebar-lebar, dan berdiri lebar, tidak mengambil langkah dengan tegas, dan bahkan sedikit terhuyung-huyung. Kaisar Huang juga mengalami mimpi buruk. Shen Zun menyesap anggur, berbicara dengan santai, dan secara tidak sengaja melirik permaisuri, pipi adik perempuannya menjadi pucat. Permaisuri tetap diam, alisnya yang cantik sedikit mengernyit. Seperti yang dikatakan dewa, dia mengalami mimpi buruk tentang Ye Chen, memimpikannya tubuh suci, dengan rambut acak-acakan dan tubuh berdarah, dipaku ke tablet suci dengan tombak hitam, di bawah mata semua orang, menerima penghakiman dewa. Karena mimpi itulah dia terlihat pucat. Kaisar Huang memiliki mimpi, yang merupakan ramalan. Karena itu, apa yang dia impikan akan menjadi kenyataan. Terkadang, aku bertanya-tanya apakah Chu Xuan dan Chu Ling yang jatuh cinta dengan Ye Chen, atau dirimu sendiri. Dewa itu berkata dengan senyum santai, semua makhluk hidup dan dunia manusia, mengapa dia memimpikannya. Permaisuri tetap diam. Tertawa entah kenapa, apalagi para dewa, bahkan dia tidak bisa membedakannya. Ledakan. Gemuruh. Tiba-tiba, guntur dan kilat menyambar di langit, dan setelah beberapa hari, Kaisar Jie dari Ekstrim Dao, Kaisar Jie dari tingkat semu, terlihat lagi. Itu adalah Kaisar Pangu. Hari ini, dia akhirnya mengambil langkah itu. Dari puncak Kaisar Tian. Dia membobol Kaisar Zun Huang dalam sekejap, Kaisar pertama di surga, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal akumulasi Dao Yun. Itu momentum tidak lebih lemah dari Kaisar Xuan Yuan. Sebelum guntur muncul, penglihatan kuno sudah terlihat. Dalam kekacauan, alam semesta dipentaskan. Ada banyak gunung dan sungai. Spiritualitas, dan bahkan suara kuno Taoisme, bergema di semua seluruh dunia. Bagus sekali. Sang dewa melempar kendi itu dengan santai dan langsung menghilang. Kemunculan kembali adalah formasi kuno. Kaisar Pangu digantikan dan melarikan diri jauh, dan kemudian melihat miliaran halilintar turun dari langit. Dunia ini penuh dengan kegembiraan. Ledakan, ledakan, ledakan. Juga semarak, ada negeri dongeng di alam semesta lain. Itu Ye Chen, yang dipukuli oleh geng. Makhluk tertinggi menyerang seolah-olah mereka telah mengambil bubuk mesiu, mempermainkan hidup mereka, lampu pedang, bayangan pedang, cetakan telapak tangan, guntur. Di seluruh langit, dan setiap pukulan menghancurkan. Lihatlah Ye Chen, betapa malunya dia. Sebelumnya, bajingan dan makhluk tertinggi ini, untungnya setuju untuk melarang mereka berdiskusi, dan tidak membunuh mereka. Melihatnya lagi kali ini benar-benar pertarungan sampai mati. Tampaknya semua orang telah melihat bahwa dia sangat tahan terhadap pukulan, tembakannya adalah kekuatan supernatural untuk membunuh, dan gerakan besarnya satu demi satu, tanpa pengulangan. Persis seperti itu, penguasa darah Wutian berdiri di Chang Miao sebelum berpartisipasi dalam pertempuran, mengaguminya dengan penuh minat. Menurutnya, Ye Chen tidak bisa mati, memang benar dia dikurung, tapi kebenarannya masih ada.
Karena itu, sementara keserakahan terungkap di matanya, ada juga sedikit keterkejutan yang tersembunyi di dalam dirinya. Ye Chen, kemampuan Chen untuk melawan pertempuran jauh melampaui harapannya, jika itu dia pasti sudah lama dipukuli menjadi abu. Oleh karena itu, dia berani menyimpulkan bahwa tingkat kultivasi Ye Chen dalam keadaan normal pasti lebih tinggi darinya. Dari tubuhnya, ia pasti dapat menggali peluang dan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Engah. Ketika dia melihatnya, Ye Chen memuntahkan darah untuk pertama kalinya, dan orang yang menyakitinya adalah tertinggi jubah perak, yang menggunakan hukum untuk menyerang, dan memotong selokan darah di dada Ye Chen. Keluar. Ye Chen melambaikan tangannya dan membaliknya dengan satu telapak tangan. Untuk ini, dia juga membayar harganya dengan darah. Dia ditikam di punggung, dan masih ada selokan darah yang kental. Melalui lukanya, dia bisa melihat otot dan tulang yang cerah. Dia tidak takut pada hukum, apa yang dia ditakuti adalah hukum, seperti pedang reinkarnasinya yang nampaknya berwujud, namun nyatanya tidak berwujud. Siapapun yang terluka oleh pedang akan tahu, apalagi dia masih menjadi sasaran hidup, tidak peduli yang mana. Master tertinggi bergerak, dia pada dasarnya bisa memukulnya. Tetapi sebagian besar waktu, serangannya tidak dapat mengenai lawan. Makhluk tertinggi bukanlah orang bodoh, dan mereka akan meregangkan jarak sejauh itu melebihi batas serangannya. Engah, engah, engah. Adegan setelah itu sangat berdarah. Semua orang tahu bahwa hukum dapat mengalahkan Ye Chen, dan semua makhluk tertinggi tidak akan menahan diri, tetapi mereka yang menyadari hukum semuanya menyerang dengan hukum, menyebabkan Ye Chen sering berdarah. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika tidak dikonsumsi sampai mati, itu akan dipukuli sampai mati. Red Flame Lion menelan secara diam-diam. Wajah peramal dan lelaki tua kecil itu tidak terlalu tampan. Apa yang mereka temui sekarang bukanlah makhluk tertinggi, tetapi sekelompok gangster, dan raja darah yang tidak pernah berpartisipasi dalam perang. Ye Chen, target hidup, cepat atau lambat akan berubah menjadi abu. Proses ini hanya masalah waktu, artinya, jika tidak ada penyelamatan tertinggi, Ye Chen pasti akan mati hari ini. Ledakan. Saat berbicara, medan bintang runtuh, dihancurkan oleh Ye Chen, dan dipotong oleh pedang tertinggi berjubah perak. Halo cahaya yang padam menyebar tanpa batas ke seluruh alam semesta, dan bahkan para biksu yang bergegas untuk memeriksanya terlempar satu per satu. Mereka yang lemah dalam kultivasi tubuhnya diledakkan di tempat, dan ada banyak orang yang jiwanya berserakan. Langit berbintang diwarnai merah darah. Perang tertinggi. Kerumunan menghabiskan penglihatan mereka dan menatapnya. Ekspresi semua orang pucat, dan tidak ada yang berani melangkah maju. Gengsi yang tersisa terlalu kuat. Apa yang salah dengan dunia peri? Aku sudah lama tidak melihat yang tertinggi, dan mereka turun dari dunia peri untuk membuat masalah. Semua, engah, engah. Cahaya darah emas meledak satu persatu, tragedi Ye Chen membuat mereka merasa kedinginan, tubuh mereka berlumuran darah. Bos, biarkan kami keluar. Dunia kecil, Chaos Cauldron melompat-lompat, Chaos Fire dan Chaos Thunder, juga mencoba membunuh lebih dari sekali, tetapi diblokir oleh Ye Chen. Aneh. Gumam Ye Chen saat bertarung. Setiap kali dia diserang, kurungan tubuhnya akan menjadi sedikit lebih lemah. Meski hanya sedikit, dia bisa merasakannya dengan jelas. Matanya jauh lebih dalam. Setelah berpikir lama, dia melihat warna pencerahan, atau dengan kata lain, dia menemukan metode lain selain Dunjia Tianzi. Berbicara tentang penjara, sulit untuk memutuskannya dari dalam, dan alasannya tidak sulit untuk dipahami, seperti halnya orang yang diikat oleh 5 bunga, jika dia ingin melepaskan diri dari tali, dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sama sekali. Jika orang luar datang untuk melepaskannya, itu akan jauh lebih mudah. Oleh karena itu, kekuatan eksternal diperlukan untuk melepaskan pemenjaraan, dan Dunjia Tianzi adalah kekuatan eksternal, dan hukum makhluk tertinggi juga merupakan kekuatan eksternal, dan dampaknya berulang kali menyebabkan pemenjaraannya melemah sampai batas tertentu. Jadi begitu. Ye Chen tersenyum. Hukum bisa menyakitinya, tapi juga bisa menyelamatkannya. Itu adalah racun dan penawar racun. Tidak lebih dari melihatnya, apakah akan diracuni sampai mati terlebih dahulu, atau untuk memecahkan penjara pertama. Hancurkan. Dalam sekejap, Supreme berjubah perak datang, memegang pedang Dewa Hukum Waktu, dan menyodok di tengah alisnya. Namun, ketika ujung pedang berjarak setengah inci dari alis Ye Chen, alam semesta tiba-tiba membeku, dan bunga bana yang pecah terlihat mekar satu demi satu.
Itu benar, ini adalah keabadian. Orang yang melakukan teknik ini tentu saja adalah Ye Chen, karena pemenjaraan yang melemah, dia hampir tidak menggunakan kekuatan supernatural pembekuan. Melihat Silver Robe Supreme, saya sedikit bingung sial, bukankah tubuhnya di penjara? Bagaimana Anda masih bisa menggunakan metode peri? Belum lagi dia, bahkan Wu Tian Suezun, yang sedang menonton pertempuran, menyipitkan matanya sejenak, dan dia bisa melihat perubahan dalam pemenjaraan Ye Chen, dan kemampuan untuk menggunakan kekuatan gaib dan metode rahasia adalah bukti terbaik. Terlambat akan berubah. Wu Tian Suezun melangkah ke Chang Miao, jauh dari ketiadaan, dan menunjuk ke tengah alis Ye Chen. Tampaknya biasa saja, tetapi sebenarnya itu memiliki kekuatan tertinggi. Satu pemikiran. Keabadian. Ye Chen berpikir sendiri, sejak dia datang ke alam semesta ini, dia akhirnya bisa menggunakan sihir keabadian, jadi dia harus memamerkannya. Hal yang memalukan adalah pemikiran tentang keabadian ini telah gagal, dan bunga di sisi lain tidak mekar, dan alam semesta juga tidak membeku. Engah. Cahaya darah emas sangat menyilaukan, pikirannya tidak akan valid selamanya, tetapi jari Wu Tian Blood Venerable tiba tepat waktu, membuat lubang berdarah di antara alisnya, Shen Hai terluka parah, Yuan Shen itu juga terpengaruh, kepalanya berdengung, dan 7 lubangnya berdarah seketika. Omong kosong. Ye Chen diam-diam mengutuk, mengangkat tangannya, dan mengguncang kembali Wu Tian Suezun, dapat dilihat bahwa kurungan hanya melemah, tidak diangkat, dan pelemahan sangat terbatas, yang disebut keabadian satu pikiran adalah waktu dari waktu bukannya berhasil, di era memandang wajah, karakter itu sangat penting. Cepat ambil. Wu Tian Suezun mendengus dingin, dan tidak berani terus mengacau lagi, hanya karena Ye Chen. Terlalu aneh. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak perlu terlalu banyak, serangan makhluk tertinggi juga cukup ganas, semua pedang hukum, memotong selokan darah di tubuh Ye Chen. Ayo. Ye Chen tidak mengelak atau mengelak, dan menanggung semuanya bersama-sama. Setiap kali dia menerima pedang, kurungan itu sedikit melemah. Sudah berakhir. Wu Tian Suezun berkata dengan tenang, kata-katanya kering dan sunyi, seperti kalimat dari para dewa, tidak ada ketidaktaatan oleh semua makhluk hidup yang diperbolehkan, dan dia masih menunjuknya, yang merupakan larangan tertinggi. Mengaum. Dengan suara nyanyian naga, naga emas 10.000 zang tiba-tiba muncul dari tubuh Ye Chen, dan naga yang mendominasi dengan 8 ekor, melemparkan Wu Tian Suezun sejauh 80.000 mil, hancur berantakan. Bagaimana mungkin? Semua makhluk tertinggi terkejut. Mengapa hal kecil ini semakin kuat dan kuat? Hal yang paling tidak nyaman adalah Wu Tian Suezun. Naga itu mengayunkan ekornya sekarang, dan dia lengah. Alih-alih memukul Ye Chen dengan satu jari, seluruh tubuhnya sakit karena terkena ekor naga. Ye Chen merasa agak menyesal. Memang benar 8 naga itu benar, tapi sayangnya hanya satu naga yang keluar. Jika ke-8 naga itu muncul bersamaan, maka Wu Tian Suezun tidak akan sesederhana terbang sejauh 80.000 mil. Tidak mungkin, alasan pemenjaraan diri adalah bahwa metode abadi tidak hanya tidak efektif dari waktu ke waktu, tetapi juga tidak dapat digunakan sepenuhnya, dan kekuatannya sangat berkurang pas 2 bab hari ini. Tanggal 1 Juni tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 3217 membongkar bayi. Oke, bagus sekali. Wu Tian Suezun melangkah mundur ke udara, balas tertawa dengan amarah, iblis darah yang mengepul menutupi langit dan bumi, dan cahaya bintang yang tertutup redup. Mata yang awalnya dalam dan luas diwarnai dengan lapisan merah tua, tirani itu berarti melakukan perjalanan melintasi hutan belantara dan menjadi diri tertinggi. Ini adalah pertama kalinya dia sangat malu dilempar sejauh 1 juta mil oleh seekor naga. Ledakan. Gemuruh. Karena paksaannya, bidang bintang berdengung, belum lagi dunia, bahkan makhluk tertinggi yang hadir bergetar, jarang melihat Wu Tian Suezun marah, hari ini benar-benar beruntung, menyinggung perasaannya, akhirnya tidak akan baik. Ini sangat menarik. The Chaos Cauldron bergetar, nadanya terisak. Sebenarnya ada latar belakang yang tersembunyi. Gumam Ye Chen, matanya cukup dalam. Melihat 2 alam semesta, di bawah Zun Huang, kebanyakan dari mereka adalah lawannya. Orang kepercayaannya mungkin tidak dapat memenangkannya, jadi anggap saja itu. Alam semesta ini sangat luar biasa, juga penuh dengan talenta, juga merupakan bintang terang yang mencapai langit. Kamu telah menyinggung perasaanku. Wu Tian Suezun berkata dengan tenang, kata-katanya tidak jelas dan sunyi,
seolah-olah para dewa telah mengucapkan kalimat, penuh keagungan yang tak tertahankan, sepertinya dia benar-benar dewa, dan kekuatannya mengguncang dunia. Ye Chen tidak menjawab, dan berkata bahwa kamu terlalu menyilaukan, kamu benar-benar kehabisan nafas, jika aku tidak dipenjara, aku akan menendangmu sampai ke rahim ibuku. Saat berbicara, langit berbintang menggelegar lagi. Nai Wutian Suezun, dengan kekuatan supernatural yang hebat, memanggil ratusan juta petir, berkumpul di lautan petir, berlumuran darah, dan berlama-lama dengan kemuliaan kiamat, dengan kekuatan menelan langit dan menghancurkan bumi, hanya satu wajah untuk menghadapi itu menenggelamkan Ye Chen, dan bahkan langit berbintang pun runtuh bersama. Beri aku. Buka. Ye Chen mendengus dingin dan mengayunkan pedang ilahi Zutian. Sayangnya, dia gagal menembus lautan guntur. Itu karena dia tidak cukup kuat. Itu karena gunturnya terlalu aneh. Guntur dan kilat sepertinya beterbangan rantai ketertiban, terukir di tubuhnya, itu adalah kurungan yang mengerikan, seperti serangkaian jejak, dicap di jiwanya. Semua Supremes menarik napas dalam-dalam, dan mundur selangkah. Melihat ekspresi Lei Hai, mereka cukup takut. Ye Chen tidak tahu, tapi mereka jelas. Wutian Suezun menggunakan metode ini untuk menelan berapa banyak Supremes. Setiap petir, mereka semua berlumuran darah yang maha tinggi. Jika mereka yang ditelan, bahkan jika mereka tidak dilarang, bahkan jika mereka tidak dihancurkan, mereka akan dihancurkan menjadi abu terbang oleh petir. Itu terlalu berat, dan bahkan hembusan nafas guntur dapat menghancurkan Qian Kun, lautan guntur, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah makam para Supremes. Berikan padaku. Ye Chen mendengus dingin. Pada saat ini, dia menggunakan cara keabadian kaisar, dan sebuah pedang menarik galaksi abadi. Dari selatan ke utara, dia membelah lautan guntur menjadi dua bagian. Itu adalah sayang sekali, karena memenjarakan diri sendiri, metode abadi yang digunakan tidak lengkap, dan kekuatannya sangat berkurang, dan hanya membelah lautan guntur, tetapi tidak membunuhnya, sehingga lautan guntur yang terbelah berkumpul menjadi satu lagi, dan kedua kalinya dia tenggelam, dan sepanjang sungai dan sungai bergolak, dan dia tidak bisa diam. Ketika dia mengayunkan pedangnya lagi, sihir abadi tidak lagi efektif. Segel. Wutian Suezun dengan dingin memarahi, mengubah formula segel, dan lautan guntur yang berjatuhan tiba-tiba mengering, membentuk altar guntur, dengan 4 pilar guntur berdiri di atasnya, melintasi langit atas dan bawah, masing-masing ada rantai besi yang teratur bergegas keluar dari pilar ilahi, menyilang dan menusuk tubuh Ye Chen, mengunci anggota tubuhnya, organ dalam, 8 meridian luar biasa, dan bahkan tubuh asli dari roh primordial dan tulang suci asli. Mereka yang mati semuanya di penjara, dan metode kurungan Wutian Suezun jauh dari sebanding dengan makhluk tertinggi. Benar-benar luar biasa. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi sikap itu menunjukkan apa yang dia katakan dengan sangat baik. Dia ingin membebaskan diri, tetapi dia tidak berdaya. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan supernatural atau metode rahasia. Semuanya tidak efektif. Naik. Karena larangannya, langit berbintang menjadi damai. Lari, kenapa kamu tidak lari? Tanpa Wutian Suezun berbicara, saya mendengar Guisa Mojun menyeringai. Dia juga seorang yang tertinggi. Tubuh yang dihancurkan sebelumnya telah dibentuk kembali. Melihat Ye Chen disegel, dia adalah orang pertama yang menginjak altar petir. Dia juga membawa pedang dewa berdengung sepertinya dia akan menyodok beberapa lubang darah di tubuh Ye Chen. Ye Chen tetap diam, dan melirik pria ini, bajinganmu, yang matanya melihatku melarikan diri. Hal kecil, kenapa kamu tidak melompat? Makhluk tertinggi lainnya juga muncul, masing-masing dengan senyum jahat dan tirani, dengan wajah mengerikan, seperti roh jahat, mengertakkan gigi untuk membunuh. Ye Chen tidak repot-repot menjawab. Jangan lihat bakat individu ini, mereka semua menggertak dengan keras, tetapi mereka tidak berbeda dengan melompat badut. Hal yang paling menakutkan adalah Wutian Suezun. Ketika dia jatuh, semua yang tertinggi menyerah secara diam-diam. Bos adalah bos, dan kita semua adalah saus kedelai. Kamu, berapa banyak kejutan yang bisa kamu berikan padaku? Wutian Suezun tersenyum sedikit, dan menekan satu tangan pada penutup roh surgawi Ye Chen. Ada cahaya ilahi mekar di antara 5 jarinya. Itu adalah teknik mencari dewa. Dia ingin untuk mengintip ke dalam ingatan Ye Chen. Mengetahui dari mana makhluk tertinggi seperti Ye Chen berasal, dan rahasia apa yang dia sembunyikan. Oke, sekarang sudah berakhir. Di dunia kecil, hati Red Flame Lion sangat dingin.
Bahkan peramal dan lelaki tua kecil itu kehilangan harapan di mata mereka. Mereka adalah target hidup sebelumnya dan masih memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang dilarang, itu seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Paman Guru, kemana kamu pergi? Pria tua kecil itu mengutuk secara diam-diam. Ketika dia bebas, dia melihat pria itu tergantung di depan mata orang-orang, dan ketika dia mencarinya, tidak ada tanda-tanda dia masuk dunia peri. Melihat Wu Tianxuezun, itu sangat memalukan, tetapi dia menggunakan pencarian dewa, dan pencarian dewa cukup sombong, tetapi dia tidak mencari apapun, yang dia lihat hanyalah kekacauan, dia tidak menemukan ingatan apapun, tetapi dia tersesat di hanya bercanda, saya bahkan tidak melihat siapa Ye Chen, tetapi kaisar kuasi liar yang asli di penjara, tetapi pembatasan yang dia tetapkan pada roh primordial masih ada. Jika Anda ingin mencari jiwanya, apalagi surga kaisar, bahkan jika Huangdi ada di sini, itu tidak akan berhasil, kecuali tingkat Huangdi, jika tidak, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk datang. Wu Tianxuezun tidak percaya pada kejahatan, dan menggunakan hukum untuk memberkati pencarian jiwa, dengan sikap bahwa jika dia tidak membongkar rahasianya, itu tidak akan selesai. Apa yang kamu temukan? Ye Chen memandang Wu Tianxuezun sambil tersenyum. Faktanya, dia memprovokasi orang ini, hanya karena pencarian jiwa telah memberkati hukum, yang termasuk kekuatan eksternal dari kekuatan eksternal, dan pencarian jiwa akan berdampak pada pemenjaraan. Dalam sekejap, kurungan menjadi lebih lemah lagi. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa melawan. Wu Tianxuezun mencibir, mengetahui bahwa kurungan Ye Chen sedikit lebih lemah, tetapi dengan jentikan tangannya, ratusan segel ditambahkan. Orang ini, ada cukup banyak karakter surgawi. Mata Ye Chen dalam, dan dari jarak sedekat itu, dia bisa merasakan arti baju besi di tubuh Wu Tianxuezun, dan jumlahnya cukup banyak. Hancurkan, hancurkan untuk orang tua itu. Supreme berjubah perak mendengus dingin, sering merapal mantra, mencoba membuka dunia kecil Ye Chen, ingin mengambil beberapa harta darinya, seperti kuali besar itu, emas itu api, petir itu semua adalah fetis tertinggi. Tidak hanya dia yang melakukannya, tetapi makhluk tertinggi lainnya juga tidak menganggur, dan masing-masing memiliki kekuatan magisnya sendiri. Adegan itu tidak menarik perhatian biasa, selusin makhluk tertinggi, dikelilingi oleh seorang anak berusia 1 atau 2 tahun, memainkan tangan mereka ke atas dan ke bawah, yang memiliki rasa khusus. Mereka yang mengetahuinya sedang mencari jiwa atau harta, tetapi mereka yang tidak tahu bahwa mereka mengira akan mengeroyok Ye Chen. Gambar yang eye-catching juga memalukan. Mari kita bicara tentang Wu Tianxuezun, yang tidak dapat menemukan jiwanya, dan mari kita bicara tentang makhluk tertinggi, yang telah lama bekerja pada Ye Chen, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan dunia kecil Ye Chen. Pada titik ini, Kaisar ke-10 Dacu telah dipersiapkan sejak lama. Jika dia ingin mengambil harta darinya, tidak mungkin. Oke, dan, mungkin belum bisa membukanya, seperti untuk anak kecil ini orang-orang di depanku. Masih aman. Red Flame Lion bergumam dan batuk kering. Jika Ye Chen tidak memindahkan mereka dari tas penyimpanan ke dunia kecil sebelumnya, mereka akan dibawa keluar oleh Supremes dan dihancurkan sekarang. Melihat bahwa Supremes tidak dapat menghancurkan yang kecil dunia, saya merasa jauh lebih nyaman. Selama Ye Chen masih ada, mereka tidak akan khawatir tentang hidup mereka. Ini sangat misterius. Gumam Zixin pelan. Sejak memasuki dunia kecil, sebagian besar waktu, dia telah melihat sekeliling. Dunia kecil Ye Chen sangat luas sehingga Anda tidak dapat melihat ujungnya dalam sekejap. Ada banyak gunung dan sungai. Ini adalah dunia yang besar, atau mungkin hanya makhluk tertinggi di tingkat Ye Chen yang dapat membuka dunia sekecil itu. Ada cukup banyak harta karun. Ketika peramal dan lelaki tua kecil itu melihat dunia luar, mereka tidak lupa untuk melihat Xiaoji. Koleksi Ye Chen benar-benar luar biasa, lebih dari 80%, mereka punya belum pernah melihatnya sebelumnya. Sial, sungguh sial. Di luar, kemarahan makhluk tertinggi berlanjut, Ye Chen dilarang, dan dia tidak bisa membuka dunia kecilnya, mengetahui bahwa ada harta karun di dalamnya, mengetahui bahwa ada harta yang tak ada habisnya, tapi tidak ada cara untuk membuka kunci harta karun itu. Wu Tianxuezun tidak mengatakan sepatah kata pun, meskipun dia tidak membentaknya, tetapi menilai dari sikapnya, dia mungkin menahan amarahnya, untuk sesaat, dia benar-benar ingin membunuh makhluk kecil yang aneh ini. Namun, dia enggan. Tidak hanya dia, tetapi semua makhluk tertinggi juga enggan, bahkan jika mereka ingin membunuh,
mereka harus menunggu sampai harta itu keluar. Jika kamu lelah, istirahatlah. Ye Chen berbicara dengan santai, dialah yang dilarang, tetapi dia juga yang paling tenang, dan dia yakin bahwa makhluk tertinggi tidak akan menghancurkannya, setidaknya tidak. Pada saat ini, jadi dia masih memiliki kesempatan untuk kembali, apakah itu makhluk tertinggi yang menghancurkan dunianya yang kecil, atau penguasa darah Wutian yang mencari jiwanya, mereka memengaruhi pemenjaraannya sepanjang waktu. Kemungkinan untuk dapat menggunakan sihir abadi lebih besar menyaksikan makhluk tertinggi berkumpul, jika ada Tianlong 8 bagian di sini, gambarnya pasti sangat menarik. Aku benar-benar meremehkanmu. Wutian Suezun mencibir, dan akhirnya menarik tangannya. Meskipun dia masih marah, senyumnya menjadi lebih bersemangat. Dia punya banyak waktu dan selalu bisa memikirkan cara. Hal terburuk adalah membawanya kembali ke alam dewa. Apa dia tidak bisa melakukannya lebih kuat? Yang tertinggi akan mampu melakukannya. Nagaku sebelumnya, bukankah itu mendominasi? Ye Chen tersenyum, menunjukkan 2 baris gigi seputih salju, berbicara kepada Wutian Suezun, dan kepada semua makhluk tertinggi. Saya tidak tahu mengapa, melihat senyumnya, termasuk Supreme 5 hari, hadiah Supreme semuanya terasa tidak menyenangkan, karena senyum Ye Chen tidak terlalu normal, terlihat sangat cerah, tetapi sebenarnya sangat menawan. Segera, firasat itu diuji. Tubuh suci tertinggi dari surga melakukan serangan balik, mengumpulkan kekuatan, dan akhirnya menggunakan cara keabadian Kaisar, seperti yang dia katakan, naga surgawi 8 bagian yang otentik. Episode 3218 Penyelamatan. Mengaum, mengaum. Nyanyian naga yang keras bergema di seluruh alam semesta, dan 8 naga emas yang perkasa menari di sekitar Ye Chen sebagai pusatnya. Wutian Suezun tiba-tiba mengubah wajahnya. Dia telah melihat kekuatan naga emas ini sebelumnya, dan itu cukup kuat, tetapi di matanya, ada tatapan yang tidak dapat dipercaya. Anda harus tahu bahwa Ye Chen di penjara saat ini. Negara, tidak hanya pemenjaraan diri, tetapi juga banyak larangan yang dia berkati. Dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa menggunakan kekuatan supernatural yang mendominasi, yang benar-benar di luar dugaannya. Bahkan ekspresinya berubah, apalagi makhluk tertinggi lainnya, yang lebih lemah dari hantu dan iblis, gemetar di hati mereka, dan merasa dewa mereka akan dihancurkan oleh kekuatan kehancuran sebelum mereka dipukul. Engah, engah. Adegan setelah itu sangat berdarah. Semua makhluk tertinggi yang mengelilingi Ye Chen, termasuk Wutian Suezun, semuanya diserang tanpa kecuali. Mereka terbang ke seluruh langit setelah diayunkan oleh naga. Kecuali Wutian Suezun, pada dasarnya semua tubuh fisik diledakkan, dan itu masih Raja Iblis dari hantu dan iblis tubuh ilahi telah meledak untuk kedua kalinya, dan darah serta tulangnya telah runtuh. Pekerjaan yang bagus. Di dunia kecil, kesunyian seperti peramal, dan mereka tidak bisa menahan tepuk tangan. Orang tua kecil dan singa api merah melompat setinggi 3 kaki, gelisah seperti kuali yang kacau, dan mereka juga menggertak. Buka. Dengan mendengus dingin, Ye Chen memutuskan rantai rune yang menguncinya. Ngomong-ngomong, dia juga menerobos banyak larangan yang diukir di tubuhnya oleh Wutian Suezun. Untuk sesaat, dia mengangkat kaki kecilnya, melangkah melintasi ketiadaan, dan melintasi 8 juta mil, tetapi hanya pemandangan ini, dan jika dia mencoba bergerak lagi, metode rahasia gagal lagi, dia tidak dapat berdiri kokoh dengan 1 langkah, dan hampir jatuh ke langit berbintang. Aku tidak bisa pergi. Di belakang Wutian Suezun meraung, dan rambutnya acak-acakan oleh ekor naga. Meskipun tubuhnya tidak hancur, itu berlumuran darah dan tulang. Dengan wajahnya yang ganas, dia benar-benar seperti hantu jahat dari neraka dicampakkan, aku benar-benar membencinya sampai marah besar. Pedangnya cukup mendominasi, mengabaikan jarak kehampaan, dan membawa kekuatan kehancuran, pedang itu telah melewati 8 juta mil. Engah. Ye Chen terluka, dan menerima pukulan keras dari pedang, dan yang terpotong terbang jauh-jauh, jika dia tidak cukup kuat untuk melawan, dia akan ditebas hidup-hidup. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang tiba-tiba ramai, dan Ye Chen, yang terbang jauh-jauh, merobohkan berapa banyak bintang kuno dan menghancurkan berapa banyak langit berbintang. Siapa dia? Orang-orang yang menonton dari luar mengangkat kepala mereka secara kolektif, mata mereka berayun dari satu sisi ke sisi lain, mereka melihat Ye Chen terbang di atas kepala mereka, sebelumnya mereka hanya mendengar gemuruh perang besar, tapi sekarang, mereka akhirnya melihat Ye Chen seseorang keluar, dan itu berumur 1 atau 2 tahun.
Seseorang seharusnya tidak dinilai dari penampilannya. Terlalu banyak orang yang menghela nafas, terkejut, dan takjub. Setiap pria kecil merah jambu dan berdaging sebenarnya adalah yang tertinggi, dan tidak ada yang pernah melihatnya, apalagi mendengarnya. Beraninya kamu dari ledakan. Saat berbicara, Wu Tian Xuezun tiba, dan turun seperti dewa, dan tubuh dewa seberat gunung. Ketika telapak kakinya jatuh, langit berbintang yang diinjaknya runtuh, dan lingkaran kematian menyebar, dan potongan-potongan orang-orang terlempar ke udara. Kerumunan orang terlempar berkeping-keping, dan langit berbintang yang luas dipenuhi dengan darah. Wu Tian Xuezun. Selama penerbangan terbalik, ekspresi orang yang tak terhitung jumlahnya berubah, seolah-olah mereka mengenali Wu Tian Xuezun dan tahu betapa mengerikannya dia. Dikabarkan bahwa dia telah naik ke alam dewa, tetapi tanpa diduga, dia kembali ke alam abadi. Itu adalah yang asli dewa iblis, makhluk tertinggi terkubur di tangannya. Saya tidak tahu ada berapa. Hancurkan. Wu Tian Xuezun mendengus dingin, mengucapkan kata kering, mengayunkan pedang lain, dan mengunci Ye Chen. Itu adalah pedang kepunahan. Dia tahu bahwa Ye Chen tidak dapat dihancurkan, tetapi itu pasti bisa melumpuhkannya. Beri aku. Hentikan. Teriak Ye Chen nyaring. Dia berdiri diam, mengepalkan tangan kecilnya dengan erat, dan ingin secara paksa menyesali pedang Wu Tian Xuezun. Namun, sebelum dia bisa membuat pukulan, dia melihat sebuah galaksi tiba-tiba terwujud, tergantung terbalik di langit berbintang di galaksi, tangan batu giok kristal ditampar, dan melalui ketiadaan yang luas, itu memadamkan cahaya pedang Wu Tian Xuezun dengan satu telapak tangan. Tangan giok itu juga runtuh menjadi abu di tempat. Ledakan. Dengan satu pukulan, itu berubah menjadi lingkaran kehancuran, membalikkan yin dan yang, menjungkir balikkan alam semesta, dan hukum tiba-tiba menjadi ilusi. Di langit berbintang, saya tidak tahu berapa banyak retakan yang meledak. Dengan kekuatan melahap, Ye Chen, yang baru saja berdiri teguh, terlibat di tempat, dan menghilang seketika. Sialan. Wu Tian Xuezun berteriak keras, dan mengulurkan tangannya yang besar, mencoba menangkap Ye Chen keluar dari celah. Sangat disayangkan bahwa Ye Chen telah menghilang. Retakan tersebut bukanlah retakan biasa, melibatkan banyak hukum, dan bahkan dia tidak tahu di mana Ye Chen telah tersapu. Sebelum menangkap Ye Chen, mata merahnya menatap galaksi gantung. Jika seseorang tidak memblokir pedangnya untuk Ye Chen, bagaimana Ye Chen bisa melarikan diri? Ketika dia melihatnya, Bima Sakti menghilang sedikit demi sedikit, dan orang-orang yang bersembunyi di dalamnya datang untuk menyelamatkan mereka, dan sekarang Ye Chen tersapu, jadi dia tidak peduli lagi. Kemana harus pergi? Yang Mulia Darah Wu Tian mendesis, dan mengayunkan pedangnya untuk ketiga kalinya, menebas ke arah galaksi ilusi. Paong! Terdengar suara logam dibanting, dan pedangnya yang sudah punah sepertinya telah menebas perisai. Engah! Kemudian, terdengar suara muntah darah, yang berasal dari Yin He, dan orang yang seharusnya bersembunyi di dalam, meskipun dia memblokir pedang Wu Tian Xuezun, juga terluka parah. Dalam sekejap, galaksi menghilang. Dewa Bulan. Yang Mulia Darah Wu Tian memarahi dengan dingin, seolah-olah dia tahu siapa itu, baik seorang kenalan lama maupun musuh yang mematikan. Pada titik ini, langit berbintang jatuh ke dalam keheningan. Segera, makhluk tertinggi dari hantu dan iblis semuanya bergegas datang dari jauh, tetapi sayangnya, mereka datang terlambat. Wajah Wu Tian Xuezun cukup ganas, dia membuka mata ketiga di antara alisnya, memindai alam semesta inci demi inci, dan juga menggunakan metode deduksi terlarang, mencoba menemukan jejak Ye Chen. Namun, karena kemampuannya yang terbatas, dia bahkan tidak melihat bayangan Ye Chen, seolah-olah dia telah menguap dari dunia. Temukan, temukan untukku. Wu Tian Xuezun meraung, suaranya seperti guntur abadi, dan kubah surgawi abadi rusak, seekor bebek matang terbang, bagaimana mungkin dia tidak marah? Satu demi satu, keagungannya yang tertinggi, menjadi lelucon paling lucu yang pernah ada. Dia marah, begitu pula makhluk tertinggi. Terutama Raja Hantu, yang hampir meledak, barisan benar-benar ditekan, memukul benda kecil yang dipenjara, dan membiarkannya kabur. Ketika Ye Chen terwujud, itu sudah menjadi dunia yang aneh, cahaya yang meluap sepertinya tersembunyi, dan kekuatan ruang dan waktu vertikal dan horizontal, terkadang terdistorsi, terkadang kosong, tanpa konsep ruang dan waktu, kekuatan yang melonjak, tanpa bentuk, seperti laki-laki Jiang Dahe menggulingkannya. Aliran ruang dan waktu yang bergolak. Ye Chen memperbaiki tubuhnya, melihat sekeliling,
dan memastikan bahwa itu adalah aliran ruang dan waktu yang bergolak. Dia pernah berada di Dacu sebelumnya, tetapi aliran ruang dan waktu yang bergolak di sini jelas lebih menakutkan. Jika tidak, Wutian Suezun tidak mungkin tidak dapat menemukannya. Adalah aliran ruang dan waktu yang bergejolak. Di dunia kecil, Red Flame Lion berseru. Dia hanya mendengarnya dari pendahulunya, tapi dia masih datang dengan cepat. Itu bukan tempat yang baik, dan sekali Anda tersesat di dalamnya, Anda tidak ingin keluar. Namun, itu relatif terhadap dunia. Untuk bakat seperti Ye Chen, aliran ruang dan waktu yang bergejolak tidak dapat dijebak. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku melarikan diri sejak lahir, kata lelaki tua kecil itu, duduk di tanah, mengeluarkan labu anggur, dan menyesapnya untuk menekan keterkejutannya. Memikirkannya sampai sekarang, aku masih merasa takut. Saya benar-benar berjalan di depan pintu gerbang neraka. Orang biasa akan mati 800 kali lebih awal. Peramal itu menghela nafas, dan mau tak mau melirik Ye Chen. Yang itu adalah dewa sejati. Dikunci, disegel dan dipenjara, dia mampu melawan dengan putus asa begitu banyak makhluk tertinggi, termasuk Wutian Suezun. Dengan barisan seperti itu, mereka tidak membunuhnya. Adegan kecil, kata Chaos Dingyu dengan sungguh-sungguh. Ini benar, di alam semesta surga, Ye Chen telah menghadapi situasi yang lebih putus asa dari ini, dan telah bertahan dari semuanya, jadi bagaimana mereka bisa dihancurkan di sini? Ye Chen tetap diam, berjalan di arus yang bergejolak, berjalan dan melihat sepanjang jalan, memang berbeda dari surga, lebih halus dan luas, sangat menakutkan. Adapun pertempuran ini, itu karena keberuntungan. Pada saat kritis, 8 naga Senzang dilepaskan. Pada saat krisis, masih ada orang yang diam-diam membantu. Kemungkinan besar milik puncak Kaisar Langit, mungkin itu adalah teman Zhao Yun, atau Kuang Yingji, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, dia melarikan diri. Cari kata surga. Ye Chen mengepalkan tinjunya, wajahnya sangat gelap, jika tubuhnya tidak dikunci dan dipenjara, mengapa dia begitu berantakan, ditipu oleh sekelompok pemuda. Zen. BR. Bos, benda itu berkarakter. Kekacauan api melonjak, dan benda di mulutnya mengacu pada Wutian Suezun. Ini semua milikku. Ye Chen berkata dengan dingin, balok telah diikat, jadi dia harus kembali ke kota, menemukan lebih banyak karakter Dun Jiatian. Dan membebaskan dirinya dari penjara, dan dia harus menyelesaikan akun dengannya. Saat dia mengatakan itu, dia menggunakan Zhou Tian untuk menutupi kesempatan itu, dan juga menggunakan pedang Zhou Tian. Lalu diam-diam mengubah konsepnya, membuka celah, dan langsung melarikan diri. Muncul kembali, bukan lagi langit berbintang. Dia telah menyadari hal ini. Aliran ruang dan waktu yang bergejolak berbeda dari dunia luar. Kemanapun seseorang masuk, dia mungkin tidak berada di tempat yang sama ketika dia keluar. Melihat ke bawah, ada benua luas yang diselimuti lingkaran ungu. Mata Ye Chen seterang obor, dan dia bisa melacak asal-usul benua dalam sekejap. Seharusnya sebuah bintang meledak dan berevolusi di zaman kuno. Changyu Realem. Kata Zixin tiba-tiba, dengan air mata berlinang, dia tidak perlu bertanya, dia tahu bahwa ini adalah kampung halamannya, dan sudah ratusan tahun sejak dia dimusnahkan dan dibawa pergi oleh Sue Yang. Tahun-tahun berlalu, dan ketika saya melihat kampung halaman saya akan mengingat peristiwa tragis. Setiap kali saya mengingatnya, air mata akan mengalir di pipi saya, akan ada rasa sakit di tempat tidur, dan akan ada kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia adalah satu-satunya. Ditinggalkan di keluarganya, dan dia melihat sekeliling. Tidak pernah melihat kerabat dan teman lagi. Jangan takut, aku masih di sana. Red Flame Lion cukup masuk akal, dan berdiri di samping, mengandalkan Zixin dengan tubuh agungnya. Keduanya pasti menderita penyakit yang sama. Aku tahu di mana ada kata Tian. Zixin menundukkan kepalanya dan menunduk, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Tubuhnya yang halus dan lembut tidak bisa menahan gemetar, dia tidak tahu apakah dia sedih atau takut. Ye Chen tidak berbicara, hanya mengalihkan pandangannya sedikit ke samping, menatap mata Zixin, biasanya tidak tenang, tapi ketenangannya, di mata Zixin, seperti tatapan kematian. Kakak, tidak ada yang namanya kamu. Singa api merah batu kering, menggaruk surainya, otaknya tidak sebaik dia, dan dia bisa melihat makna di mata Ye Chen, hati ungu tersembunyi, itu adalah bermain dengan Master Seming.
Saya tidak tahu, karena penyembunyian Anda, kami semua berjalan melewati gerbang neraka. Jika kami mendapatkan Tianzi lebih awal, kami tidak akan begitu sengsara. Zixin tersedak, dan berlutut dengan keras, seperti semut, merangkak di tanah, yang rendah hati tidak bisa direndahkan, yang ketakutan tidak bisa ditakuti, wajahnya pucat, tubuhnya yang halus gemetar, dia takut Ye Chen akan meninggalkannya, jadi dia menyembunyikannya. Tianzi, menurut pendapatnya, itu akan menjadi alat tawar-menawar. Pada saat kritis, itu bisa menyelamatkan hidupnya, dan mungkin menegosiasikan persyaratan dengan Ye Chen. Hidup, bangunlah. Ye Chen berkata dengan tenang, bohong untuk tidak marah, aku benar-benar meremehkan gadis ini, kotanya cukup dalam, dan bahkan menipunya, seorang kaisar yang sepi, aku benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa. Zixin itu bodoh atau harus dikatakan dia bodoh, benar-benar menunggu hari ketika dia dapat mencari jiwa, dan rahasia semut dapat disembunyikan dari Yang Maha Tinggi. Kemarahan berubah menjadi kemarahan, tidak ada rasa bersalah, hanya menyalahkan, hidup Zixin terlalu sengsara, begitu sengsara sehingga dia harus bermain trik dan melakukan segala kemungkinan, hanya untuk hidup serendah hati seekor anjing. Dia juga memiliki keadaan pikiran seperti itu sebelumnya. Sebelum dia menjadi biksu, dia juga orang yang menyedihkan. Dalam ingatannya, masa kecilnya begitu kelam sehingga dia lebih rendah hati daripada seekor anjing. Yang dia pikirkan sepanjang hari adalah bagaimana bertahan hidup. Jadi, dia mengerti. Karena dia mengerti, dia tidak menyalahkan Zixin. Pes, 2 bab hari ini. Tanggal 2 Juni tahun 2020. Terima kasih atas dukungan dan dorongan Anda selama ini. Episode 3219 Larutkan Hukum, Segel yang Tertinggi. Alam Changyu di bawah bulan damai dan tenang. Merefleksikan bintang-bintang yang terang, Ye Chen sedang duduk di atas labu anggur besar, melewati pegunungan dan sungai Changchuan. Di dunia kecil, kesunyian itu menakutkan. Singa jantan, peramal dewa dan lelaki tua kecil itu tidak lain adalah Zixin. Dengan kepala menunduk dan matanya gemetar, ketakutan tertentu datang dari jiwanya, lagi pula, dia belum kembali ke kampung halamannya selama ratusan tahun. Apakah kata Dunjia masih ada? Dia tidak yakin, jika itu telah diambil oleh makhluk tertinggi lainnya, tidak sulit membayangkan akhir yang menunggunya. Tuan yang marah mungkin benar-benar membuatnya abadi. Dibandingkan dengan rasa takut, dia lebih menyesal dan pintar. Harga kebodohan bisa tragis. Jangan takut, Tuan, kita memiliki hati yang baik. Red Flame Lion berbisik, tidak terlalu percaya diri, kesunyian Ye Chen lebih menakutkan daripada kemarahannya. Yang mana Supreme yang kamu katakan adalah orang yang menyelamatkan kita sebelumnya? Pria tua kecil itu menyesap anggurnya dan meminta peramal. Berani merebut orang dari Wutian Suezun, melihat alam semesta, tidak banyak. Peramal itu membelai janggutnya, ekspresinya dalam, dan matanya dalam. Pria tua kecil itu memegang kendi anggur dan meliriknya ke samping. Jika saya tidak salah dengar, Anda berbicara omong kosong. Seharusnya Dewa Bulan. Peramal itu berkata dengan santai, dalam ingatanku, dia adalah satu-satunya yang bisa menggunakan air terjun Dewa Langit 9. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Tuan. Keduanya bergumam satu sama lain, melirik Zixin dari waktu ke waktu, dan berpikir dalam hati bahwa gadis kecil ini benar-benar berani, dan akan baik-baik saja jika dia menemukan kata Tian kali ini. Jika Anda tidak dapat menemukannya, itu akan menyakiti perasaan Anda. Ye Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya minum dengan tenang, satu-satunya gerakan adalah melihat ke bawah dan melewati banyak kota kuno, bahkan di malam hari, mereka masih ramai dan penuh dengan manusia. Ketika dia jatuh lagi, itu adalah gunung tua. Di depannya ada kuil bobrok, tertutup debu tahun-tahun, telah berdiri selama beberapa tahun, dan mungkin penuh dengan kembang api. Zixin keluar dari dunia kecil, bergegas ke kuil, dan mencari beberapa saat sebelum patung Buddha itu mengaku. Dalam ingatannya, kuil itu gemilang dan gemilang, dengan suara gemilang Buddha. Ketika dia kembali 100 tahun kemudian, itu sangat bobrok. Semua ini tidak penting. Yang paling penting adalah dia ingat bahwa ada pedupaan kecil di kotak pengakuan dosa, dan bagian bawah pedupaan itu dicap dengan karakter langit. Dia pernah melihatnya sebelumnya, tetapi Buddha di kuil itu sangat kuat. Bahwa dia tidak berani mengambilnya dengan paksa. Sayangnya, saya belum menemukannya setelah lama mencari. Pada saat ini, dia putus asa. Dunia telah berubah, dan semuanya tidak lagi seperti dulu. Aku khawatir itu diambil oleh seseorang sejak lama. Red Flame Lion bergumam,
berubah menjadi bentuk manusia, dan berjalan masuk. Kuil itu sangat besar, dan banyak tempat telah runtuh, dengan pecahan batu bata dan ubin berserakan di mana-mana. Tanah, serta patung Buddha yang diabadikan penuh sarang laba-laba dan telah ditinggalkan entah berapa tahun. Di luar kuil, Ye Chen tidak masuk. Baginya, tidak ada bedanya apakah dia masuk atau tidak, dan dia dapat melihatnya ketika dia mengangkat matanya. Dari saat dia jatuh, dia tahu bahwa kuil ini tidak memiliki karakter langit. Menurut deduksi, itu telah ditinggalkan selama setidaknya 100 tahun, dan kekuatan pemujaan pada Buddha telah lama menghilang. Kelelahan, hanya seorang biksu tua berbaju linen yang terlihat samar-samar. Setiap pagi, dia akan menyapu daun-daun yang berguguran dengan sapu, tunggu dan beribadah sepanjang hari, sampai suatu hari dia meninggalkan kuil, dan tidak pernah kembali sejak saat itu. Tiba-tiba, dia berbalik, dan sebelum dia pergi, dia juga mengambil hati ungu dan singa api merah. Karena mereka tidak memilikinya, tampaknya lebih dapat diandalkan untuk mencari biksu tua itu saat itu. Mungkin, yang kecil itu pembakar dupa, adalah apa yang dia ambil. Jika Anda menemukannya, Anda mungkin dapat menemukan karakter surga. Setelah menyajikan labu anggur, dia langsung pergi ke timur, dan melihat bahwa di dunia kecil, Zixin tidak lagi berdiri, tetapi berlutut, seperti orang yang bersalah, yang harus berlutut ke tanah selamanya untuk menghitung. Ye Chen mengabaikannya. Mungkin, berlutut seperti itu membuatnya merasa lebih nyaman. Tak lama kemudian, dia jatuh dari langit. Di puncak gunung, dia seperti patung, hanya untuk melihat kekuatan misterius langit yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Kenapa kamu tidak pergi? Lelaki tua kecil itu bertanya tanpa sadar, bingung. Ye Chen tetap diam dan tidak bergerak. Segera, dua sosok muncul di langit, dan setelah melihat lebih dekat, itu adalah Raja Iblis Hantu dan makhluk tertinggi berjubah perak, yang seharusnya mencarinya dan menemukannya di sini. Anjing. Melihat kedua orang itu, belum lagi lelaki tua kecil itu, bahkan Peramal pun tidak bisa menahan nafas, pencariannya benar-benar akurat. Ketika mereka menyaksikan, dua makhluk tertinggi melihat ke bawah, mata mereka bersinar dengan cahaya ilahi, dan mereka mengamati dunia inci demi inci ketika melewati puncak gunung, mereka membeku sesaat, lalu berbalik dan pergi. Luar biasa. Pria tua kecil itu menghela nafas tanpa henti. Peramal itu juga mendecakkan lidahnya, diam-diam berpikir bahwa Ye Chen menyembunyikan teknik rahasia melampaui langit, dan jaraknya hanya 10.000 kaki jauhnya, jadi dua makhluk tertinggi tidak menyadarinya. Selama setengah jam, Ye Chen tidak bergerak. Jika dia tidak bergerak, itu karena kedua makhluk tertinggi itu masih berada di alam Changyu, dan kesadaran spiritual mereka telah menyelimuti langit dan bumi. Jika dia bergerak, pasti ada beberapa kekurangan pada penutup Zhou Tian. Karena pengurungan, Zhou Tian memiliki kekurangan. Adegan itu sungguh ironis. Kaisar Agung, Kaisar tertinggi Ekaristi, menyembunyikan dua antek secara tak terduga tangkai nomor belalang palsu menghapus batuk belalang kelinci. Di dunia kecil, Zixin masih berlutut sampai dia melewati kota kuno, dan dia, mata redup oleh air mata, dan memandang dengan rakus bahwa dulu itu adalah rumahnya, tetapi sekarang telah berpindah tangan, dan pemilik baru adalah musuh sejak saat itu. Masih gunung yang dalam. Ye Chen menemukan biksu tua yang sedang tidur siang di bawah pohon tua, dia tidak mengenakan pakaian biksu, tetapi jubah Tao, dia dulunya adalah biksu Buddha, tetapi sekarang dia telah menjadi peri Tao. Benda ini sangat menarik. Red Flame Lion terbatuk datar. Tapi itu bersamanya. Kata Peramal itu, menatap Ye Chen. Tiba-tiba, Ye Chen melihat sekeliling gunung, ada banyak batu nisan kuno di gunung, yang seharusnya menjadi kuburan, dan biksu tua dan pendeta Tao ini harus menjadi penjaga kuburan. Hei, bangun. Pria tua kecil itu telah keluar dari dunia kecil Ye Chen dan telah datang di bawah pohon tua. Memegang tongkat di tangannya, dia menyodok biksu tua yang sedang duduk bersila itu. Serahkan. Tidak masalah jika dia menusuknya, biksu tua itu menghilang di tempat, dan tersebar menjadi awan abu antara langit dan bumi, dengan kata lain, dia sudah lama meninggal, dewa sudah lama mati, dan tubuh yang tersisa adalah cangkang kosong, lapuk oleh tahun. Jika lelaki tua itu tidak menyodok, dia juga akan berubah menjadi waktu yang terbuang. Ye Chen mengulurkan tangannya, dan dari Fly Ash, dia mengeluarkan karakter kuno, yang merupakan karakter kuil bersinar dengan cahaya keemasan, dan evolusi Dao Yun. Akhirnya, aku tidak melewatkannya. Peramal itu tersenyum. Pria tua kecil itu juga tertawa, memandangi singa,
yang paling lincah, melompat-lompat di udara, hanya Zixin, yang berlutut dengan rendah hati di dunia kecil, tidak berani mengangkat matanya untuk melihat Ye Chen. Terima kasih telah menemukannya, jika dia tidak dapat menemukannya, dia adalah pendosa yang sebenarnya. Di sini, Ye Chen telah mengukir kata Tian ke dalamnya, dan panas terik datang pada saat yang tepat. Semacam pengurungan tubuh sangat lega, dan cahaya keemasan meluap. Itu benar. Ye Chen tersenyum sedikit, melangkah keluar dengan satu langkah, melintasi kekosongan, dan muncul kembali di langit berbintang, dan melangkah keluar lagi, dan kembali ke pegunungan. Benar sekali, yang dipecahkan kali ini adalah metode gerakan. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa itu dipecahkan, karena belum sepenuhnya dipecahkan, tetapi itu sudah cukup. Setidaknya, ketika bertemu dengan yang tertinggi lagi, itu tidak akan terjadi. Menjadi sasaran hidup. Di sini, harus ada tepuk tangan. Red Flame Lion menggertak dan menyeringai. Tubuhnya yang besar berjongkok di sana, dan kedua cakarnya bertepuk tangan. Pemandangan itu tampak konyol pada pandangan pertama. Bangun. Ye Chen berkata dengan tenang, berbicara dengan Zixin, dia masih tidak bersalah, dan dia juga dipuji karena menemukan karakter kuno. Pada titik ini, Zixin bangun dengan malu-malu, jiwanya yang gemetar sangat dingin, dan dia benar-benar berjalan di depan gerbang neraka. Ledakan. Ledakan. Saat berbicara, tiba-tiba terdengar ledakan. Kemudian, ada paksaan yang sangat mengerikan, yang melanda seluruh alam Changyu, terlalu banyak gunung yang hancur dan runtuh, dan banyak orang di dunia merangkak seperti semut. Melihat Chang Miao, itu adalah dua putaran matahari yang cerah, tepatnya dua orang, cahayanya terlalu terang untuk terlihat seperti matahari. Itu masih Ghost Demon Lord dan Silver Robe Supreme, yang berlari kembali, selalu merasa bahwa dunia Changyu tidak sederhana. Tepat pada waktunya, Ye Chen mencibir, menunjukkan jejak napas dengan sengaja. Kemana harus pergi? Persepsi dua makhluk tertinggi cukup mendominasi. Mereka menangkap dan membunuh seketika, tapi sayang sekali Ye Chen menggunakan Zhou Tian untuk menutupi kebenaran, yang tidak jauh, dan mereka berdua tidak menyadarinya. Menghilang. Guisa Mojun mengerutkan kening, lalu membubarkan kesadarannya, masih mengintip sedikit demi sedikit. Melihat itu, dia melihat tangan merah muda kecil menepuk ke arahnya. Engah. Bunga darah di bawah bulan cukup indah, hantu yang agung, Raja Iblis, yang tertinggi, ditampar keluar dari daging dengan telapak tangan. Sialan. Guisa Mojun mendesis, dan Yuan Shen terbang menjauh. Namun, begitu dia duduk, dia melihat wajah kecil berdaging tersenyum padanya. Ini Ye Chen. Setelah memulihkan keterampilan tubuhnya, Kaisar Kuaso Huang mengikutinya seperti bayangan. Kamu. Kulit Guisa Mojun berubah, matanya menonjol, dan pupil matanya berkontraksi. Sulit dipercaya. Bukankah orang ini di penjara? Di mana kelincahannya? Engah. Tamparan lain, benda ini dinonaktifkan di tempat, Yuan Shen hampir hancur, Ye Chen yang tidak membunuhnya, meninggalkan sisa jiwa, menyegelnya di Chaos Cauldron, bukan karena dia tidak membunuhnya, tapi dia punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Dari serangan hantu hingga penyegelan Raja Iblis, hanya butuh beberapa saat sebelum dan sesudahnya. Ketika Supreme berjubah perak bereaksi, Ye Chen sudah tergantung di udara, sudah mengeluarkan pot anggur, dan menatapnya dengan senyuman, seperti dewa, menatapnya. Ini adalah kekuatan Kaisar Zun Huang, yang dapat menekan Kaisar dengan mengangkat tangannya hanya dengan memulihkan keterampilan fisiknya. Sedangkan untuk Kaisar Surga, untuk tertinggi berjubah perak, di matanya, mereka sama kecilnya. BR. Bagaimana mungkin? Baris ini dapat ditemukan di mana-mana, dan Silver Robe Supreme mengatakannya dengan diam-diam, menggertakkan giginya, dengan jelas mengingat bahwa Ye Chen di penjara, dan dia membuka segelnya setelah tidak melihatnya selama sehari mereka lengah, dan setelah hanya bertemu satu sama lain, mereka menghapus Raja Iblis Hantu. Kejutan yang menyenangkan. Senior, jangan datang ke sini tanpa bahaya. Ye Chen tersenyum santai, dan kalimat, jangan datang tanpa bahaya, layu dan halus, jatuh ke telinga tertinggi berjubah perak, tapi itu seperti lonceng kematian dari neraka, jika Anda benar-benar menginginkan baja keras, dia terlalu jauh di belakang. Karena itu, lebih baik menyelinap keluar. Berpikir seperti ini, dia mencapai langit dalam satu langkah, dan jika dia tidak terburu-buru, dia harus kabur. Episode 3220 di mana dia? Kamu, aku tidak bisa pergi. Ye Chen mencibir, dan mengejarnya dalam sekejap.
Metode melompat belum sepenuhnya diangkat, tetapi kecepatannya masih lebih tinggi dari Kaisar Surga. Setidaknya, dalam dirinya mata, Supreme berjubah perak adalah anak kecil. BR. Supreme berjubah perak berteriak dengan keras, dan guntur melesat di antara alisnya. Itu adalah pedang Yuan Shen dengan kekuatan penghancur. Hancurkan. Ye Chen tidak menghindar atau mengelak, dengan tubuhnya mengeras, pedang Yuan Shen hancur berkeping-keping, dan melihat Supreme berjubah perak, dia tidak terlihat dan tidak terlihat. Kamu ingin pergi setelah kamu di sini. Ye Chen berkata dengan dingin, dan menyodok ke Misty dengan satu tangan, makhluk tertinggi berjubah perak yang baru saja melarikan diri ditangkap lagi, dia benar-benar masih kecil. Tertinggi melolong, dan melemparkan mantra ilahi, membentuk pagoda perak dengan hukum, mengumpulkan Ye Chen di bawah penutup lintian. U200B U200B dan melampirkan Ye Chen di dalamnya, itu dilarang dan dihancurkan. Namun, di mata Ye Chen, kesombongan semacam ini hanyalah hiasan. Begitu dia diterima, dia keluar dari menara. Dia menghancurkan tangan prasasti dan membaliknya. Tubuh dewa meledak sedikit demi sedikit, darah dan tulang-tulang runtuh, menghancurkan gunung, sosok berdarah itu membentuk pemandangan yang indah, operator dewa dan lelaki tua kecil itu gemetar di dalam hati mereka, dalam ingatan mereka, Dewa Maha Tinggi, sekarang dilihat, dewa adalah lelucon, dan Ye Chen adalah dewa yang Maha Esa. Ah! Supreme berjubah perak meraung, tiba-tiba berubah bentuk, dan berubah menjadi monster besar, dengan tubuh seperti gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, dengan tanduk di kepalanya, bersisik, dan punggung seperti pegangan seperti pisau ajaib. Spesies seperti itu tidak pernah terdengar dalam pengalaman Ye Chen. Saya hanya tahu bahwa tertinggi berjubah perak bukanlah seorang kultivator manusia. Saya telah melihat tubuh aslinya sejak lama, tetapi saya tidak tahu monster seperti apa itu. Setidaknya, di langit tidak ada yang seperti itu, alam semesta berbeda dengan alam semesta, dewa memilikinya, alam semesta ini mungkin tidak memilikinya, masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Namun, itu tidak berguna untuk monster apapun, tidak peduli seberapa besar itu, tangan kecilnya tidak dapat dihentikan, tamparan, semuanya tidak masuk akal. Engah. Bunga darah yang halus dan indah ini bahkan lebih indah lagi, darah menghujani seperti hujan ringan, mengguyur langit, dan tertinggi berjubah perak yang baru saja berubah menjadi tubuh dewa diledakkan di tempat, meninggalkan hanya satu jiwa yang lolos dari langit. Tetap di sini. Ye Chen mendengus dingin, dan memberikan telapak tangan lain, yang berjubah perak juga berlutut, roh primordial hampir hancur, dan hanya sisa jiwa yang tersisa, yang disegel ke dalam kuali oleh Ye Chen, dan hantu dan Raja Iblis juga berlutut pertimbangkan untuk memiliki pendamping. Perang datang dan pergi dengan cepat. Ye Chen tidak berhenti, berbalik dan menghilang, dia melumpuhkan kedua Supremes, dan dia harus menghindari tepi untuk sementara waktu. Wu Tian Suezun tidak dibangun, jika dia benar-benar ingin bertarung, dia sepertinya tidak memilikinya. Keuntungan, pria itu tidak sebanding dengan dua Supremes, dan, dewa tahu jika ada kucing tertinggi yang lebih kuat di dunia peri, dan itu adalah cara yang tepat untuk menemukan lebih banyak karakter Dunjia Tian. Dia kembali ke kuil. Raja Iblis berjubah perak dan hantu yang dilarang dilepaskan, keduanya dalam bentuk sisa jiwa, dan tubuh primordial mereka hampir transparan. Meski begitu, sulit untuk menyembunyikan penampilan mengerikan mereka. Mereka menatap tajam ke arah Ye Chen, mengertakkan gigi. Dan sangat marah sehingga mereka menghancurkan hati mereka. Situasi yang begitu baik, mengapa itu berubah menjadi beruang seperti itu, tidak membunuh Ye Chen, tetapi dibunuh balik oleh pihak lain, keagungan tertinggi telah hilang, belum lagi keagungan, hidup tidak dijamin, akhirnya sudah ditakdirkan. Zhao Yun, kamu di mana? Ye Chen tidak berbicara omong kosong, dan langsung ke intinya. Zhao Yun. Guisa dan Supreme berjubah perak tercengang sesaat, lalu mereka mengatakannya. Benar saja, orang ini ada hubungannya dengan Zhao Yun. Bagaimana denganmu? Teriak lelaki tua kecil itu, dia mengambil tongkat dan memukul Guisa Mojun, dan membiarkanmu mengejar dan membunuh Lao Su sebelumnya, tapi sekarang pukul kamu, itu sangat nyaman. Ketika dia mengetuk, wajah Guisa Mojun menjadi lebih ganas, dia ditekan oleh Ye Chen dan mengaku, tetapi sangat dibenci untuk dipukul di kepala oleh udang kecil. Zhao Yun, di mana kamu? Ye Chen berkata dengan tenang, dan menanyakan pertanyaan sebelumnya lagi, jika bukan karena tidak dapat mencari jiwa, dia tidak akan repot-repot berbicara omong kosong. Jika kamu ingin membunuh, maka bunuhlah.
Guisa menyeringai muram, tapi dia juga keras kepala. Dia keras kepala, dan Ye Chen lugas, dan dengan lambaian tangan kecilnya, dia menghancurkannya dengan satu telapak tangan. Kali ini, dia benar-benar kehabisan akal. Sebelum kematian Guisa Mojun, dia sangat tertekan. Sialan, kamu tidak mengikuti rutinitas. Tanya lagi, dan saya akan patuh. Sejak kakakmu, aku tidak terbiasa denganmu. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi sikapnya menunjukkan kata-katanya dengan sangat baik. Meskipun hantu itu dikuburkan, kekuatan roh primordial diserap oleh Ye Chen, dan dia menganugerahkannya masing-masing pada Chaos Cauldron, Chaos Fire, dan Chaos Thunder untuk meredam mereka. Bakat seperti itu, tidak banyak yang bisa ditemukan di seluruh alam semesta. Terima kasih, bos. Chaos Cauldron tertawa, berdengung dan gemetar, Chaos Thunder dan Chaos Fire cukup aktif. Tenang dan tenang. Ye Chen berkata dengan tenang, membagi jiwa yang tersisa menjadi dua bagian, dan menyuntikkannya ke tubuh Xiongxi dan Zixin, dan memberdayakan mereka dengan kekuatan jiwa tertinggi. Hu. Kedua suara ini terdengar satu demi satu, apakah itu Zixin atau Red Flame Lion? Mereka menerobos dua alam besar berturut-turut. Peramal dan lelaki tua kecil itu melihat hati mereka sejenak, memikirkan betapa sulitnya itu bagi mereka untuk menerobos. Lihat keduanya lagi, jika tidak ada perbandingan, tidak akan ada salahnya, dan roh primordial tertinggi meningkatkan tingkat kultivasi dari dua siami kecil. Ye Chen, bosnya, benar-benar kompeten. Fakta membuktikan bahwa kekuatan roh primordial dari makhluk tertinggi jauh lebih efektif daripada obat ajaib, bahkan jika hanya ada jejak, itu bertentangan dengan langit. Terima kasih, bos. Xiongxi tersenyum riang. Keberuntungannya datang dan dia tidak bisa menghentikannya. Ye Chen adalah pria bangsawan yang dia pukul. Wajahku panjang. Terima kasih tuan. Zixin lebih khusyuk, lalu berlutut dengan rasa syukur, tubuhnya masih gemetar, dia tidak tahu apakah itu ketakutan atau kegembiraan. Paruh pertama hidupnya sangat menyedihkan. Paruh kedua hidupnya, dia ditakdirkan untuk bangkit di dunia, menyatu dengan jiwa tertinggi, yaitu nirwana yang menentang surga. Transformasi semacam ini akan menemaninya selama sisa hidupnya. Apa yang Ye Chen berikan padanya bukan hanya rahmat, tapi juga peluang dan keberuntungan di sepanjang jalan. Pada saat ini, memikirkan rencana sebelumnya, dia benar-benar merasa malu pada tuannya. Batuk. Pria tua kecil itu batuk, meremas kumisnya, dan menatap Ye Chen ke samping, artinya jelas, nenekmu, dan kita. Apa terburu-buru, ada Kaisar Langit di sini. Ye Chen tetap diam, sikapnya mewakili segalanya. Bisa diandalkan. Lelaki tua kecil itu menggosok tangannya dan menatap mata makhluk tertinggi berjubah perak, yang menjadi lebih cerah. Tidak hanya dia yang diam seperti peramal, juga memiliki cahaya di matanya, seperti kata pepatah, mereka yang melihat memiliki bagian. Dibandingkan dengan Xiongxi dan Zixin, Ye Chen tampaknya lebih mencintai mereka. Tertinggi berjubah perak ini jauh lebih tinggi daripada level hantu dan Raja Iblis, dan kekuatan jiwanya jauh dari sebanding dengan hantu dan Raja Iblis. Melihat Silver Robe Supreme, wajahnya pucat, mengabaikan peramal dan lelaki tua kecil itu, dan hanya menatap Ye Chen. Pria ini tampaknya lebih kejam dari yang dibayangkan. Di mana dia? Kata Ye Chen, menarik napas ke tangan kecilnya, seolah menyiratkan, jika kamu patuh, halo, semuanya, jika kamu tidak patuh, tepuk dahimu dengan telapak tangan. Tertekan oleh lelaki tua berjubah perak itu membuka mulutnya, agak sederhana, dia langsung membuka rahasianya, hanya untuk menyalahkan Ye Chen karena tidak mengikuti rutinitas dan berani ceroboh. Tangan kecil itu akan benar-benar menamparkan itu, dan akhirnya memperbaikinya alam saat ini. Saya tidak ingin dikubur seperti ini, jika Anda harus memikirkannya, tidak ada salahnya hidup. Hal tua, jangan membodohi kami. Pria tua kecil itu memarahi, Zhao Yun abadi, dengan kultivasi dan kekuatan tempurnya, siapa yang bisa menjatuhkannya? Ini. Pria tua kecil itu mengeluarkan batuk kering, dan ekspresi peramal itu cukup aneh, diam-diam berpikir bahwa Zhao Yun juga cukup sial. Dalam kondisi normal, hanya sedikit orang yang menjadi lawannya. Berkata sebaliknya, melihat Ye Chen, tidak ada kejutan seperti yang dibayangkan, seolah-olah dia sudah mengharapkannya sejak lama. Pada poin ini, jika Anda melihat Kuang Yingji diburu, Anda akan tahu bahwa pasti ada perubahan di alam dewa. Karakter Suntian adalah untuk memurnikannya. Kata Ye Chen dengan ringan. Seperti yang kamu katakan.
Setelah Supreme berjubah perak berkata, dia menundukkan kepalanya. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus patuh. Setelah berbicara, dia menambahkan, dalam 100 tahun, Zhao Yun akan disempurnakan. Tapi orang ini, Ye Chen berbicara lagi, dan dengan kekuatan Zhou Tian. Dia memerankan pemuda berambut darah itu. Dia memiliki firasat bahwa itu pasti ada hubungannya dengan dia, dan dia bukan burung yang baik pada pandangan pertama. Uxuan Mozun. Supreme berjubah perak melihatnya dan memberinya nama. Sialan. Sebelum Ye Chen bisa mengatakan apa-apa, dia mendengar lelaki tua kecil itu memarahi, dan dia tidak tahu dari mana kemarahan itu berasal. Mengeringnya Wuwang, meledaknya Gunung Suci, dan runtuhnya tangga peri juga merupakan mahakarya Wuwang Demon Lord. Peramal itu bertanya, ini untuk memisahkan dua dunia abadi dan dewa. Adapun mengapa, saya belum tahu. Supreme berjubah perak berkata perlahan, ini mungkin terkait dengan pemurnian Zhao Yun. Temukan cukup, dan ketika larangan dicabut, pergilah ke alam dewa untuk menyelamatkan orang. Diam tidak berarti dia tidak bergerak. Dari tubuh tertinggi berjubah perak, dua roh primordial dipisahkan, dan mereka masing-masing memasuki tubuh Shen Xuanzi dan lelaki tua kecil itu untuk meredam tubuh mereka. Itu telah mencapai kemacetan, serupa ke puncak Kaisar Semu Surga, kemajuannya adalah untuk membuktikan Tao, itu tidak akan sesederhana itu, dan mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri jika ingin ke Nirvana. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Silver Robe Supreme mengatakan bahwa ada rasa sakit di matanya, dan dia dipenggal oleh dua roh primordial, dan basis kultivasinya seperti jatuh ke Kaisar Surga. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen menjentikkan tangannya dan menyegelnya ke tripod besar lagi. Kamu. Jika aku tidak membunuhmu, itu tidak berarti aku akan membiarkanmu pergi. Ye Chen berkata dengan tenang, akan sangat berguna untuk menjaga orang ini, dan setelah mengatakan itu, dia mengirim Silver Robe Supreme untuk tidur nyenyak. Jika Raja Iblis Guisa masih hidup, saya tidak tahu bagaimana perasaannya, saya tahu bahwa dia akan mengikuti dan bertahan. Apa yang harus saya lakukan? Pria tua kecil itu terbatuk dan menatap Ye Chen. Memang benar dia tidak dapat diandalkan, tetapi dia juga khawatir. Dia tidak tahu apakah dia khawatir tentang Zhao Yun, atau tuannya dan paman, apakah dia masih hidup atau tidak. Aku tidak bisa naik. Ye Chen menyesap anggur dan memandang Chang Miao. Setidaknya, dalam keadaannya yang memalukan saat ini, dia tidak bisa naik ke alam dewa. Tidak ada gunanya bahkan jika dia naik, dan tubuhnya masih dalam kurungan yang mengerikan. Pergi berarti mencari kematian. Dibandingkan dengan ini adalah cara yang tepat untuk menemukan kata Dunjia Tian terlebih dahulu. Siwer dari keluarga Zhao Yun juga ada di dunia peri dan dapat membantu. Pria tua kecil itu berbicara dengan santai, dialah yang membantumu keluar dari masalah sebelumnya. Siwa R. Ye Chen bergumam. Menggosok dagunya, nama ini, kedengarannya seperti bakat. Saat dia mengatakan itu, dia juga melihat ke dunia kecil. Ada segel batu giok. Saat kita bertemu, aku harus menghancurkan kenari untuk Siwer.